Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di bab berikutnya, di mana sebelumnya kita semua teman-teman telah melakukan latihan kuis. Hari ini kita masuk ke dalam bab ketiga tentang perancangan produk. Di dalam bab 3 ini kita akan ngebahas tentang pengertian produk, tingkatan produk, klasifikasi produk, daur hidup produk, dan pengembangan produk. Adapun pengertian produk ini adalah menurut William Stanton itu dalam arti sempit, a product is a set of tangible physical attribute assignable and identified from. Jadi sebuah produk adalah sekelompok atribut nyata yang terkait dalam sebuah bentuk yang dapat diidentifikasikan. Dalam arti luas, product is a set of tangible and intangible attribute including packaging, color, price, quality, and brand, plus the service and reputation of the seller. Jadi sebuah produk adalah sekelompok atribut nyata dan tidak nyata. Di dalamnya terdapat kemasan, harga, warna, mutu, dan merek, ditambahkan dengan pelayanan dan reputasi penjual. Sementara menurut Philip Kotler, mendefinisikan produk adalah product is anything to be offered to market for attention acquisition, use or consumption that may satisfy a want or need. Jadi sebuah produk adalah suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsikan sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk adalah sesuatu yang bisa ditawarkan kepada pasar, diperlihatkan, diminta, dipakai, atau dikonsumsi sehingga mungkin memuaskan keinginan atau kebutuhan. Nah, produk bisa juga berupa benda fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, atau gagasan. Adapun jenis produk adalah unit produk yang bisa dibedakan menurut ukuran, harga, penampilan, atau beberapa atribut lain. Ini hati-hati nanti ya teman-teman di dalam memaknai teori-teori ilmiah dari para ahli. Sementara menurut Indrio Gito Sudarmo adalah segala sesuatu yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia ataupun organisasi. Nah, suatu perusahaan seringkali menjual atau memasarkan tidak hanya satu produk, tetapi bermacam produk yang dipasarkan. Karena dengan memasarkan banyak varian, maka perusahaan akan memperoleh stabilitas hasil yang lebih tinggi. Nanti kita akan belajar apa yang disebut dengan product extension dan lain sebagainya. Sementara menurut Irawan, produk itu adalah sesuatu yang ditawarkan dan dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Namun pada prinsipnya semua pemaknaannya itu sama ya. Kalau kita lihat tingkatan produk itu sendiri, paling tidak ada 5 menurut Stanton. Yang pertama adalah manfaat inti atau yang disebut dengan core benefit. Yang kedua adalah manfaat tambahan atau generic product. Dan yang ketiga adalah harapan dari produk, expected product. Dan yang keempat adalah kelebihan yang dimiliki produk atau augment product. Dan yang kelima adalah masa depan potensi produk atau disebut dengan potentially product. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan produk menurut Stanton. Di samping itu, pendapat lain mengenai tingkatan produk menurut Theodore Levitt di dalam buku The Marketing Imagination mengajukan konsep total produk di mana suatu produk ditawarkan dapat terdiri atas 4 unsur. Yang pertama adalah produk inti atau generik, produk yang diharapkan, produk tambahan, dan produk potensial. Kalau kita lihat dengan yang sebelumnya ini hampir-hampir saja, hanya beda 1 gitu. Kemudian kalau kita melihat tabel metrik tingkatan produk, kurang lebih seperti ini gitu ya. Pada produk inti, kalau kita berbicara dari pandangan konsumen, itu adalah kebutuhan generik konsumen yang harus dipenuhi. Sementara dari pandangan
pemasaran, manfaat dasar membentuk sebuah produk. Contohnya yaitu penyimpanan data, pemrosesan, kecepatan pemrosesan, ya, retrieval dan lain sebagainya. Nah, ini lain-lainnya bisa teman-teman nanti baca. Setelah kita mengetahui tingkatan produk, maka berikutnya adalah klasifikasi produk. Klasifikasi produk itu ada barang yang tahan lama, barang yang tidak tahan lama, dan jasa. Sementara menurut Bruce Walker, klasifikasi produk dikelompokkan menjadi dua. Ya. Satu, produk konsumsi, ini tidak lebih dari barang kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah barang belanjaan, ya. Di antaranya yang membutuhkan banyak waktu untuk membelinya, kemudian timbul keinginan dan kepuasan yang relatif panjang, harga dan mutu diperhatikan, harga barang biasanya tinggi, frekuensi kepentingan konsumen terhadap barang juga tinggi, dibeli tidak teratur waktunya. Ada juga yang disebut dengan specialist good ataupun barang khusus. Konsumen membutuhkan banyak waktu untuk membeli atau memiliki barang tersebut. Timbulnya keinginan dan kepuasan relatif yang sangat panjang, harga kualitas tidak menjadi masalah, harga umum tinggi, frekuensi kepentingan konsumen terhadap barang tidak general. Nah, ini biasanya keinginan-keinginan khusus semacam kendaraan, perhiasan, dan lain sebagainya, ya. Ada juga barang yang tidak dicari, unsold. Barang yang tidak dicari juga disebut sebagai unsold, ya. Adalah barang di mana konsumen atau tidak tahu mengenai barangnya, tetapi pada umumnya tidak berpikir untuk membeli. Dengan definisi lain, barang yang tidak menarik adalah barang-barang yang belum diketahui oleh para konsumen atau sudah diketahui tetapi tidak berpikir untuk membelinya. Misalnya seperti pembelian batu nisan, asuransi kesehatan gitu ya, dan lain sebagainya. Rumah sakit gitu. Nah, ini barang-barang yang tidak dicari gitu. Yang kedua adalah barang industri. Yang pertama ada yang disebut barang mentah. Ini barang hasil alam seperti mineral, tanah, ya, hasil hutan dan laut. Yang kedua adalah barang pertanian seperti gandum, kapas, buah-buahan, sayur, padi, dan lain sebagainya. Ada juga yang disebut barang bahan baku dan suku cadang pabrik. Ini biasanya harga per unit rendah, daur hidup produk tergantung pada produk akhir, kebutuhan besar, standarisasi persaingan produk juga tinggi, supply juga tidak menjadi masalah. Ya. Berikutnya ada yang disebut barang instalasi. Ini adalah barang industri yang dipergunakan pabrik dengan cara daur hidup yang panjang dan mahal biasanya. Misalnya diesel gitu ya. Harga per unitnya sangat tinggi, daur hidupnya sangat panjang, kemudian jumlah yang dibutuhkan juga kecil. Standarisasi persaingan produk juga sangat kecil, suplainya juga tidak ada masalah sama. Kemudian ada peralatan tambahan. Ini juga harga per unitnya sedang, daur hidup produk juga panjang, jumlah kebutuhan sedikit. Standarisasi persaingan kecil dan suplainya juga tidak menjadi masalah. Berikutnya ada perbekalan operasional, ya, atau yang disebut dengan operating supply. Harga per unit biasanya rendah, daur hidup juga pendek, jumlah yang dibutuhkan kecil, standarisasi persaingan harga banyak, suplainya juga tidak ada masalah. Nah, ini adalah gambaran dari product life cycle atau yang disebut dengan siklus, ya, daur hidup produk, di mana ada fase perkenalan, ya, kemudian ada fase pertumbuhan, growth, kemudian ada fase kematangan, maturity, dan ada fase penurunan, decline, ya. Nah, setiap produk yang ada itu pasti memiliki daur hidup produk. Maka daripada itu biasanya para manajer, para business owner, mereka sudah memahami kapan kematangan sebuah produk itu paling tinggi. Nah, kalau barang tersebut sudah memasuki fase yang paling tinggi, jual, populer gitu ya, penjualannya laris, di mana-mana make, itu siap-siap setelah itu nanti akan menghadapi penurunan.
Kita bisa tahu dulu ya, handphone Nokia, kita nggak ngebayangin kalau handphone Nokia itu mau bangkrut. Kita juga dulu ada yang disebut dengan BlackBerry, kalau di komunikasi ya. Semua orang menggandrungi. Dan kita nggak ngebayangin juga itu kalau mau bangkrut. Pada teknologi fotografi dulu, betapa hebatnya Kodak. Hampir semua foto itu disebutnya Kodak, padahal Kodak adalah sebuah merek. Pertanyaannya, kenapa mereka mengalami kegagalan atau kebangkrutan? Itu dikarenakan produk inovasinya telat. Jadi mereka terlalu enjoy, mereka bersuka cita, bersukaria dengan fase kematangan mereka, semua manusia pakai, sehingga mereka terlena. Mereka pikir akan tetap menggunakan produk mereka. Di luar sana, para pesaing, itu sudah menyiapkan teknologi-teknologi baru. Nah, ini seringkali perusahaan-perusahaan besar itu tidak menyadari. Nah, seharusnya pada fase pertumbuhan itulah, ya, sebuah perusahaan itu sudah harus memikirkan inovasi baru. Nah, jalan satu-satunya untuk menghilangkan daur hidup pada fase penurunan, yaitu dengan membangun inovasi baru. Makanya seringkali faktor keberuntungan perusahaan itu adanya di inovasi produk baru. Kalau kita lihat sekarang, entah itu iPhone gitu ya, entah itu Samsung, mereka tidak pernah habis kehilangan ide dan inovasi. Hampir tiap produknya dalam 1 tahun 2 kali mungkin mereka mengeluarkan produk-produk baru. Walaupun kita tahu sebetulnya produk-produk baru mereka juga tidak signifikan. Kalau kamera paling hanya nambah jumlahnya atau dari megapikselnya gitu ya. Mungkin kecepatan RAM juga cuma nambah 1 GB dan lain sebagainya. Tetapi itu adalah pembeda gitu. Dan pasti masyarakat akan mencari hal yang baru. Berikutnya adalah pengembangan produk. Pengertiannya ya disebut juga sebagai product development atau merchandising, adalah kegiatan pembuatan barang manufaktur dan perantara middleman yang bermaksud melakukan penyesuaian barang yang dibuat atau ditawarkan untuk dijual atas permintaan pembeli. Termasuk di dalamnya pengembangan produk. Ini adalah menentukan kualitas, ukuran, bentuk, daya tarik lahiriah, labeling, cap tanda ya atau yang disebut dengan branding, pembungkusan, packaging gitu ya dan sebagainya, menyesuaikan selera yang sedang diminati oleh masyarakat gitu. Pengembangan produk dan perencanaan produk harus menjamin bahwa ya kualitas barang itu benar. Desain barang juga baik. Barang baru dapat ditambahkan jika diperlukan. Barang sekarang bisa dikurangi jika diperlukan. Kegunaan yang baru juga selalu diusahakan. Bungkusnya sesuai, barangnya diberi cap yang pantas menurut Soehardi gitu ya. Nah, penentu-penentu kualitas itu sendiri pertama adalah dari material, teknik atau cara pembuatannya, tingkat keahlian orang atau perusahaan yang mengerjakan, engineering design dan specification, serta daya tarik. Kemudian di sini ada gaya atau mode ya. Pengertiannya adalah lifestyle ya, karakteristik, sifat luar biasa atau metode pengungkapan, penyajian atau konsep di dalam beberapa seni bidang. Sedangkan pengertian dari mode adalah gaya yang sedang berlaku pada suatu masa atau waktu tertentu. Kemudian ada yang disebut dengan pesan warna. Warna yang cocok bermacam-macam selain dalam hal kecocokan, juga mendorong orang untuk memiliki lebih dari satu macam produk. Jadi suatu produk yang memiliki warna terlalu banyak, mungkin tidak disukai orang. Mungkin akan lebih baik dengan variasi warna yang sedikit tetapi dengan desain yang lebih menarik. Makanya kalau kita melihat setiap produk, mereka pasti memiliki ciri khas sendiri brandnya. Contoh Coca-Cola itu lebih dominan merah gitu ya. Kemudian apalagi Unilever gitu ya. Kemudian apalagi KFC dan lain sebagainya, McD gitu ya dengan dominan kuning. Ini adalah pesan warna yang memang disampaikan ke masyarakat. Di dalam penyampaian pesan, promosi, iklan, dan lain sebagainya pun, unsur-unsur inti dari produk tersebut, dari warna produk tersebut, itu tetap harus dikedepankan. Jadi konsisten gitu ya. Kalau kita lihat, coba aja ya. Mungkin melihat iklan Coca-Cola, Tokopedia, atau Shopee. Coba perhatikan. Shopee katakanlah, itu pasti dominan warna orange.
Berikutnya adalah positioning product. Lalu apa itu positioning product? Menurut Sutisna, adalah merupakan cara pemasaran menanamkan citra, persepsi, dan imajinasi atas komunikasi. Dengan kata lain, positioning bukan menempatkan produk atau kelompok tertentu, tetapi berusaha menanamkan cinta produk di benak konsumen pada segmen yang mereka pilih. Sementara menurut Renal Kasali, ini adalah strategi komunikasi untuk memasuki jendela otak konsumen, ya, agar produk, merek, nama mengandung arti tertentu yang dalam beberapa segi mencerminkan keunggulan terhadap produk, merek, nama lain dalam bentuk hubungan asosiatif. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan pengertian di atas menurut Renal Kasali, positioning itu adalah strategi komunikasi. Positioning bersifat dinamis. Positioning berhubungan dengan event marketing karena berhubungan dengan citra merek di benak konsumen. Pemasaran harus mengembangkan strategi market public relation melalui event marketing yang dipilih sesuai dengan karakter produknya. Positioning juga harus memberikan arti yang penting bagi konsumen. Atribut-atribut yang dipilih juga harus unik. Positioning harus digunakan di dalam bentuk suatu pernyataan. Bahkan menurut Hernawan Kertajaya, pakar marketing, bahwa sebetulnya supaya produk bisa bersaing, maka harus memperhitungkan STP, segmenting, targeting, positioning. Nah, nanti kita akan bahas, gitu ya. Sedangkan cara positioning produk menurut Renal Kasali dapat dilakukan sebagai berikut, ya. Perbedaan bentuk, manfaat produk, pemakaian produk, kategori produk, ya. Positioning juga kepada pesaing, positioning juga melalui imajinasi dan berdasarkan masalah. Sementara produk baru, ya, ini adalah merupakan inovasi yang benar-benar unik, produk pengganti yang berbeda dari produk yang ada, produk imitatif, yaitu produk baru perusahaan tertentu, tapi bukan barang baru di pasar. Misalnya adalah komputer Jepang imitasi komputer Amerika. Produk yang menggunakan bahan baku sama sekali, baru sama sekali gitu ya. Misalnya sepatu dari plastik dan lain sebagainya. Lalu ada juga yang disebut modifikasi produk. Ini adalah memperbaiki produk yang ada, meliputi kualitas, fitur, style yang tujuannya meningkatkan penjual. Memodifikasi produk menciptakan 3 dimensi. Yang pertama adalah perbaikan mutu, kemudian memiliki ciri khas dan gaya, ya. Sementara menurut Kotler, perencanaan produk baru itu bisa ditempuh dengan 2 metode. Yang pertama adalah pengambil alihan atau akuisisi, ya, dan pengembangan produk baru. Akuisisi ini ditempuh dengan 3 bentuk. Perusahaan menyusun rencana akuisisi, termasuk penelitian di dalamnya. Perusahaan bisa mengusahakan akuisisi paten, ya, pengambil alihan hak atas produk-produk baru dari para pemegang hak paten. Kemudian perusahaan melakukan akuisisi lisensi untuk memproduksi berbagai macam produk. Sementara untuk langkah pengembangan produk baru, menurut Stanton ini mewujudkan gagasan produk baru, menyaring dan menilai gagasan, analisis bisnis, pengembangan produk, uji pemasaran, dan komersialisasi. Nah, beberapa sebab yang dapat mengakibatkan makin sulitnya keberhasilan pengembangan produk di masa yang akan datang menurut Kotler. Kurangnya gagasan pada jenis barang tertentu. Ya, lemah lah ya di dalam inovasi gitu. Pasar yang terpecah-pecah, kendala sosial dan pemerintah, ini tentu faktor eksternal ya. Mahalnya proses pengembangan produk baru, ini bahan baku, kurangnya modal, ya, ini kondisi internal perusahaan, pendeknya terhadap pertumbuhan barang-barang yang berhasil. Sementara kriteria produsen untuk produk baru meliputi diantaranya adalah harus ada permintaan pasar. Produk yang akan dikembangkan harus sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan.
harus cocok ya dengan standar sosial dan lingkungan. Harus sesuai dengan struktur pemasaran. Fasilitas yang dimiliki karyawan, manajemen harus memiliki kemampuan untuk mengelola. Produk harus sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Produk harus sesuai dengan citra dan tujuan perusahaan. Kriteria perantara untuk produk baru. Yang pertama adalah hubungan dengan produsen harus memperhatikan reputasi produsen, kebijakan dan praktek dalam toko, apakah produk baru itu sesuai dengan kebijaksanaan toko, terutama yang menyangkut pelayanan, perubahan kredit, dan pengiriman barang. Menurut Bos Allen dan Hamilton, ada 6 peranan strategis pokok yang diharapkan perusahaan atas produknya, dan angka presentasi menunjukkan besarnya peranan produk tersebut. Jadi dibagi ke dalam 6 ya, dan ini dibobotkan. Yang paling besar kalau kita lihat di sini 46%, itu adalah posisi sebagai pembaharu produk, mempertahankan tingkat bagian pasar, meletakkan dasar bagian pasar baru mendatang, menduduki salah satu segmen, menggarap kemajuan teknologi, dan memanfaatkan kekuatan di bidang distribusi. Nah, itu adalah pertemuan kita ya hari ini, dan harapan saya adalah teman-teman bisa menyimak video ini dengan cermat, membaca modulnya, silahkan di-download, dan seperti yang sudah-sudah, nanti tetap akan ada latihan yang semuanya dilakukan by elektronik ya. Nanti silahkan link saya share, disimpan dengan baik. Baik, itu dulu pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Patuhi protokol COVID-19. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.